Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B dengan nama Novalia Gita Romadona NRP 104119100002 dan Nesa Warnata Syafira NRP 104119100078 akan menjelaskan tentang tugas besar instrumentasi dan pengendalian proses, yakni PNID of Production High Purity Ethyl Acetate using Reactive Distillation. Etil asetat adalah pelarut organik penting yang banyak digunakan dalam industri kimia. Salah satu masalah utama dalam produksi asam asetat adalah batasan kesetimbangan dari reaksi reversibel asam asetat dan alkohol. Oleh karena itu, dalam produksi ini digunakan destilasi reaktif agar didapatkan konversi yang tinggi. Destilasi reaktif memiliki kelebihan tidak hanya dalam meningkatkan konversi reaksi, tetapi juga dalam mengurangi biaya modal dan operasional karena sifatnya yang multifungsi. Secara konseptual, kolom reactive distillation memiliki 3 elemen dasar, bagian rectifying di bagian atas, bagian reaktif di bagian tengah, dan bagian stripping di bagian bawah. Alkohol yang digunakan dalam produksi etil asetat ini adalah etanol atau ETOH, di mana reaksi yang berjalan dalam proses ini adalah reaksi reversibel bagi berikut ETOH plus HAC jadi ETHC plus H2O. Pada reaksi ini digunakan bantuan katalis asam padat dengan rezim penukar ion asam. Proses destilasi reaktif untuk memproduksi high purity ethyl acetate menggunakan hot oil sebagai pemanas atau heater. Pada hot oil system, sebelum digunakan harus diatur pada suhu 180 derajat Celcius. Lalu pada prosesnya, hot oil akan dipompa menuju 2 reboiler yang masing-masing terhubung dengan kolom destilasi reaktif dan stripper. Hot oil yang masuk reboiler yang terhubung ke kolom destilasi digunakan untuk memanaskan kolom hingga suhu 100 sampai 110 derajat Celcius, di mana suhu ini akan diukur menggunakan thermocouple yang terpasang pada kolom. Aliran hot oil ini nantinya akan melewati flow sensor, di mana informasi dari sensor akan diteruskan ke flow controller, dan dari kontrol ini akan disampaikan pada control valve. Untuk mengetahui seberapa besar bukaan valve untuk aliran hot oil menuju bagian dasar dari kolom destilasi. Di sini proses variabel adalah flow rate steam yang masuk ke dalam reboiler. Yang harus dijaga dan manipulate variabelnya adalah laju alir dari steam itu sendiri. Aksi proses pada bagian ini adalah direct acting, sedangkan untuk aksi pengendalinya adalah reverse acting, sehingga final element kontrolnya adalah valve close atau air to open. Lalu pressure transmitter terukur karena adanya beda tekanan antara tinggi cairan dan ruang fase gas di atas cairan. Kemudian diteruskan ke level controller atau LIC 201 untuk mengukur level cairan pada reactive distillation, kemudian lanjut ke flow controller FIC 205. Hasil perhitungan dari controller ini kemudian diteruskan ke control valve atau CV05 untuk menentukan flow rate dari hot oil system yang akan masuk ke reboiler menuju ke reactive distillation. Setelah suhu kolom destilasi reaktif telah sesuai, maka feed yang diumpankan pada proses pembuatan etil asetat, feed yang digunakan adalah heavy acid 96,75 mol persen dan ETOH 89 mol persen. Heavy acid dipompa dari HAC storage tank menuju ke kolom dasar distilasi reaktif hingga 75% level. Untuk mengendalikan level heavy acid ini, pada bagian dasar kolom terdapat level transmitter untuk mengukur ketinggian cairan. Kemudian dari level transmitter ini akan dikirimkan sinyal ke controller atau LIC 203. Kemudian hasil perhitungan yang telah dilakukan di controller akan diteruskan ke aktuator, yaitu control valve pada CV01 untuk menyesuaikan besarnya flow rate heavy acid yang masuk ke dasar kolom destilasi reaktif. Proses
Variabelnya adalah level heavy acid pada kolom dasar distilasi reaktif dan manipulated variabelnya adalah flow rate with heavy acid. Pada bagian ini, aksis proses yang digunakan adalah direct acting, sedangkan untuk aksi pengendalinya yaitu reverse acting, sehingga final elemen kontrolnya adalah valve to close atau air to open. Kemudian, untuk feed selanjutnya adalah etanol atau ETOH yang diumpankan dengan dipompa menuju ke bagian dasar kolom, di mana pada aliran umpan etanol ini flow rate harus terukur yakni sebesar 0,3067 mol per min. Oleh karena itu, pada aliran ini dilengkapi flow sensor yakni FS02 yang akan mendeteksi laju alir. Kemudian informasi dari sensor akan diteruskan ke flow controller yakni FIC202 dan sinyal akan diteruskan lebih lanjut ke aktuator yakni control valve atau CV02 untuk mengatur bukaan valve agar flow rate yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Proses variabelnya di sini adalah flow rate etanol yang masuk ke kolom dasar distilasi reaktif, dan manipulated variabelnya adalah flow rate etanol itu sendiri. Aksi proses yang digunakan adalah direct acting, sedangkan untuk aksi pengendalinya adalah reverse acting, sehingga final element controlnya adalah valve close atau air to open. Kemudian proses selanjutnya akan berlangsung pada kolom destilasi reaktif, yakni pada C01. Pada kolom destilasi reaktif ini digunakan Jetco Flow Packing Tray sebagai tray reaktif. Untuk setiap tray reaktifnya digunakan packing berupa katalis padat sebanyak 2 buah yang ditempatkan di sekitar tabung anular bagian dalam. Di setiap tray nantinya uap akan naik di sepanjang tabung, kemudian melingkar di tengah dan akan kontak langsung dengan cairan dari atas melalui lubang celah. Namun, uap ini tidak akan bersentuhan langsung dengan katalis. Di dalam kolom, nantinya setiap tray akan berisi 88 gram katalis amberlis 35 basah. Di dasar kolom akan diisi dengan 880 gram katalis, di mana di sini adalah jumlah katalisnya itu 10 kali lipat dari katalis yang berada di setiap tray. Bagian rectifying di distilasi reaktif kolom dan di stripper itu akan diisi dengan random packing. Untuk mengatur suhu pada kolom destilasi reaktif dan stripper digunakan thermocouple. Di dalam kolom destilasi reaktif, thermocouple-nya dipasang dari atas ke bawah di bagian rectifying dan bagian reaktif. Thermocouple-nya dilambangkan dengan simbol T. Kemudian setelah proses selesai, top product dari kolom destilasi reaktif akan masuk ke overhead kondensor atau E01. Di kondensor ini, top product akan didinginkan dengan bantuan air pendingin. Hasil dari kondensor kemudian akan dibawa ke dekanter. Dekanter ini digunakan untuk memisahkan fase organik dan fase air, sehingga air di sini akan dihilangkan dengan kondisi operasi di bawah suhu kamar. Di dalam dekanter terdapat tabung U yang dapat dipindahkan secara vertikal untuk mengatur kadar air dan kadar bahan organik. Produk fase air, yakni H2O, akan dialirkan masuk ke aqueous product storage tank, yakni V03, untuk kemudian air ini nanti akan dikeluarkan dari sistem atau proses. Sedangkan untuk fase organik dalam dekanter akan mengalir melalui bagian atas weir dan kemudian akan turun ke storage tank, yakni di V04. Level fase organik dalam storage tank ini dikendalikan dengan memanipulasi outlet dekanter ke stripper karena rasio reflux atau aliran daur ulang fase organik atau aliran fase organik ke stripper ini harus dijaga konstan. Oleh karena itu, pada storage tank ini dipasang level transmitter untuk mengukur ketinggian cairan. Hasil pengukuran ini nantinya akan diteruskan ke controller, yakni LC202. Kemudian hasil perhitungan controller akan dikirimkan ke valve CV04 yang juga terhubung dengan flow sensor dari output storage tank fase organik sehingga dapat diatur bukaan valve agar flow rate fase organik ke stripper tetap konstan dan level di storage tank tetap terkendali.
Pada bagian ini, proses variabelnya adalah level fase organik di storage tank dan manipulated variabelnya adalah flow rate output dari storage tank yang menuju ke stripper. Untuk itu, aksi prosesnya adalah reverse acting, aksi pengendalinya adalah direct acting, sehingga final element controlnya adalah fail open atau R2 close. Nah, selain dialirkan menuju ke stripper untuk proses pemurnian lebih lanjut, sebagian fase organik dari storage tank ini juga dialirkan untuk didaur ulang kembali menuju ke kolom destilasi reaktif. Pada aliran fase organik ke kolom destilasi reaktif, flow rate aliran juga harus dijaga agar level fase organik pada storage tank tetap terkendali, sehingga pada aliran ini dipasang flow sensor yakni FS03 dan dipasang controller yakni FIC203 agar dapat digunakan untuk mengatur bukaan kontrol valve CV03. Di sini variabel prosesnya adalah level fase organik yang keluar dari storage tank menuju ke kolom destilasi reaktif, dan manipulated variabelnya adalah flow rate fase organik itu sendiri. Aksi proses yang digunakan adalah reverse acting, aksi pengendalinya adalah direct acting, sehingga final element controlnya adalah fail open atau R2 close. Lalu, fase organik yang keluar dari storage tank akan mengalir masuk ke bagian atas stripper untuk dimurnikan lebih lanjut, di mana pada stripper ini heater atau pemanas yang digunakan adalah reboiler. Dan suhu reboiler yang diinginkan adalah berkisar 81 sampai 84 derajat Celcius, di mana suhu di stripper ini nantinya akan dipantau menggunakan thermocouple yang dipasang pada stripper. Reboiler ini sendiri menggunakan panas dari hot oil system. Hot oil ini akan dipompa menuju ke reboiler yang akan melewati flow sensor FS06, di mana informasi dari sensor ini akan diteruskan ke flow controller FIC206, dan dari controller ini akan disampaikan pada control valve CV06 untuk mengetahui seberapa besar bukaan valve untuk aliran hot oil menuju ke reboiler yang terhubung dengan stripper. Di sini proses variabelnya adalah flow rate steam yang masuk ke reboiler E04 yang harus dijaga, dan manipulated variabelnya adalah laju alir dari steam itu sendiri. Aksi proses pada bagian ini adalah direct acting, sedangkan untuk aksi pengendalinya adalah reverse acting, sehingga final element controlnya adalah fail close atau R2 open. Setelah proses pemisahan selesai, hasil bottom produk dari stripper ini berupa high purity ethyl acetate yang merupakan produk utama. Hasil ethyl acetate ini kemudian akan dibawa ke kondensor, yakni E05, untuk didinginkan terlebih dahulu hingga diperoleh produk akhir. Sedangkan pada top produk stripper akan di-recycle kembali menuju ke kondensor E02 untuk didinginkan terlebih dahulu, kemudian akan dialirkan menuju ke dekanter karena di dalamnya itu masih terdapat kandungan dari sisa reaktan yang tidak terpakai atau yang masih tidak bereaksi. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.